Pemirsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh ramai diperbincangkan karena suasananya seperti kota zombie atau kota mati. Suasana di pusat aktivitas warga seperti Pasar Kuala Simpang masih lumpuh. Jajaran toko tertutup material lumpur sisa longsor yang menerjang pada 26 November lalu. Dapur umum baru beberapa yang didirikan, padahal bantuan baru bisa diambil bila ada dapur umum. Aliran daya listrik masih terbatas hingga warga yang menjadi korban pun membersihkan material longsor dengan kondisi dan peralatan seadanya. Sementara warga yang tidak terdampak mencoba memberikan bantuan makanan secara swadaya. Dan untuk mengetahui lebih jauh soal bagaimana kondisi Aceh Tamiang, kita akan langsung bertanya ke warga yang ada di sana, Ibu Fitri Sri Hartati. Selamat sore, Bu Fitri. Selamat sore, Bu. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime, dan mungkin pertama-tama kami mengucapkan turut prihatin yang sangat mendalam atas bencana yang terjadi di wilayah Ibu ya. Ya. Bu Fitri saat ini berada di mana, Bu? Saya berada di Desa Srujaya, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Ini lokasi pengungsian atau apa ini, Bu? Lokasi pengungsian ada di depan. Oh, di depan, oke. Jadi ini, karena ini di sini saya sudah kembali ke rumah. oh ini sudah kembali ke rumah ya, Bu? Ya, hanya untuk bersih-bersih, Bu. Baik. Rumah Ibu jauhkah dari titik Ibu berdiri saat ini? Rumahnya jauh nggak? Ini di rumah saya, Bu. Kalau ini rumah warga. Boleh ditunjukkan Ibu rumahnya kondisinya seperti apa sekarang? Boleh, Bu. Dari sini. Ini barang-barang yang sedang kita lagi, Bu, dipakai. Barang-barang sudah dikeluarkan semua ya, Bu? Ada yang belum, Bu, tapi belum, Bu. Masih ada yang bisa dipakai atau hancur semua, Bu Fitri? Kalau yang bisa dipakai kayak ya untuk kita makan, dandan-dandan itu ember. Kalau yang lain pakaian dah pada hancur, Bu. Hancur ya, Bu? Ini untuk penginapan saya malam ini untuk 3 keluarga saya hanya sepeta ini aja kecil. Sedangkan di sini kamar belum lagi dibereskan, Bu, kan? Masih banyak lumpur. Ini berapa orang dalam satu rumah, Bu? Dalam satu rumah saya ada 6 orang. 6 orang. Ketika banjir berhasil menyelamatkan diri semua ya, Bu Fitri? Alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil, Bu. Karena kan banjirnya itu tiba-tiba, Bu. Seperti air sungai. Tiba-tiba airnya naik, bukan? Kami pun tidak yakin, Bu, bakal ke banjir ini. Naik ini air tadi, bukan? Iya. Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu Fitri, waktu pas banjir itu keadaannya malam hari dan bagaimana Ibu berhasil menyelamatkan diri? Dan saat banjir itu kemarin kan hujan terus-menerus, kan? Tak ada berhentinya, angin kencang, sampai ada 4 hari 4 malam langsung kondisi listrik pun padam, terus nggak hidup-hidup, terus air pun nggak hidup juga, kan? Terus hari Rabunya tanggal 26 itu air itu datang secepat mungkin, Bu, tiba-tiba. Di depan saya ini rumah BTN, Bu. Rumah BTN ini kan ada hancur semua dalamnya, Bu, kan? Jadi di sini kalau bisa dibilang dari kota Kuala Simpang itu di sini titik yang tinggi lah. Oke. Titik yang tinggi yang paling hancur. Titik tinggi yang biasanya sudah yang lalu kebanjiran kami tidak kena. 2006 tapi pada tahun ini habis kami semua, Bu. Ketinggian 4 meter. Lebih. Dari kota, Bu, ya. Kalau kota mungkin 8 meter, Bu. Kalau di tempat Ibu ketinggiannya berapa? Kalau ketinggian saya di sini 4 meter setengah. 4 meter, Bu? Ya, 4 meter setengah. Jadi waktu itu menyelamatkan dirinya naik apa, Bu?
Kami naik ke bukit, Bu. Sudah segini. Bukit, paling bukit lagi. Jalan kaki Sudah, ya? sudah sepinggang ini, jalan rel ini udah Lawan arus. besar sekali. Oh, Seperti sini. terbawa arus? Ya, terbawa arus. Sampai ada yang hanyut-hanyut, Bu, kan. Duh, sangat bersyukur sekali ya Bu bisa selamat semua, menyelamatkan diri ke atas ya. Nah, itu pun Bu ada yang terperangkap juga Bu. Sampai 3 hari 3 malam dia nggak makan Bu, di seng sekolah dekat saya. Sampai dia minta tolong nggak ada yang dengar karena semua akses tuh kayak lampu mati Air, sama sekali. Air nggak ada internet juga. sinyal. Kalau saat ini masih mati lampu dan tidak ada air atau gimana Bu? Masih akses masih terputus Bu. Ada juga yang rumahnya masih dalam lebih selutut Bu. Evakuasi. Masih evakuasi di mana-mana Bu. Masih ada pengungsian. Ada yang hanyut, rumahnya rusak, kehilangan. Banyak mayat Bu juga Bu. Baik. Zombie. Ibu Fitri dan keluarga sekarang mendapat bantuankah? Ada bantuan makanan, bantuan pakaian mungkin? Bantuan dari pemerintah belum ada Bu, tapi kayak helikopter itu banyak dia menjatuhkan, tapi kami belum pada dapat Bu. Jadi kayaknya belum merata. Kalau air bersih juga susah ini Bu, air bersih, lampu pun nggak bisa, sampai saya pun mau kayak ada berkomunikasi sama anak keluarga gitu kan yang jauh, nggak bisa Bu. Tidak bisa menghubungi keluarga ya Bu Fitri? Ya. Kita pun mau ngecas HP aja sampai jauh ke sana ke Karangbaru sana. Itu pun ada yang Genset. kalau enggak ya nggak bisa. Kalau untuk makan gimana Bu? Makan kadang-kadang kami dikasih Bu. Kalau dapat dikasih sama orang-orang yang datang Bu, dikasih nasi Jarah. bungkus. Ya. Warga-warga mulai ngejar. Jadi nasi ini ya Bu, nasi sedekah ya. Warga mulai ngejar. Nasi yang sudah dimasak berarti ya Bu? Ya, Warga-warga juga ngejar. waktu yang kemarin tuh lagi Bu, sebelum kami dapat habis banjir itu 3 hari, itu bantuan kan belum datang tuh Bu. Itu dia sampai rokok-rokok dijarah semuanya Bu. Makan apa yang ada. Seperti zombie Bu, kota ini Bu. Gelap gulita. Iya, berarti kalau malam memang benar-benar tidak ada lampu, tidak ada listrik ya Bu? Iya Bu, tidak ada sama sekali. Itu pun Bu, lilin kadang di sini ada orang jual dari luar cukup mahal Bu kan. Itu kalaupun ada bensin orang dijual sampai 85.000, 100.000. 1 liter. 60 liternya Bu. 80.000 1 liter Bu Fitri? Sampai 100.000 Bu. Sampai Cabai. 100.000, oke. Ini Tapi kalau di sini bukan sekarang ini udah ada dari Sumatera bawa sayur-sayuran tapi kayak mana Bu kalau yang nggak punya uang bukan mau makan pakai apa kasih ini nggak ada cari gas payah. kalau Ibu sendiri rencananya mau keluar dari sini atau tetap bertahan di depan rumah Bu Fitri? Bu, tetap bertahan karena di sini tempat tinggal saya, lahir saya Bu. Kayak manapun enak tempat daerah sendiri lah Bu. Meskipun kondisinya saat ini seperti ini ya Bu Fitri ya, tidak ada listrik, tidak ada air. Setiap hari adakah anggota keluarga Bu Fitri yang mungkin harus pergi ke satu tempat mengambil makan atau mengambil bantuan obat-obatan? Ada Bu, tapi itu pun kadang-kadang dapat Itu berarti mengambilnya di mana Bu Fitri? Jauh tidak dari lokasi rumah? Jauh Bu. Jauh. Dari lokasi rumah. Jadi harus berjalan kaki ya Bu Fitri? Iya Bu. Kalau dari pemerintah setempat, dari pemerintah daerah tempat Bu Fitri ada imbauan tidak atau ada arahan mungkin lebih baik berkumpul di satu titik pengungsian, jangan di depan rumah atau seperti apa, Bu? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Nggak ada ya, oke. Malah kami maunya kayak seperti saya ini kan, walaupun ada satu tempat itu kamar, kumpul bersama, bersihkan pelan-pelan Bu. Kalau kadang-kadang dengan ada air paret, ada sumur tetangga tuh aja Bu, beratus orang, 1.000 orang ngambil, sampai kan.
bapaknya marah juga ya kan, namanya itu sumur kan untuk semuanya Bu, untuk Tapi itu minum di keluar situ. air bersih tidak Bu Fitri? Tidak, Iya ada. malah kami airnya itu bau busuk, keruh, dan kami mandi dengan air yang bau Iya. busuk dan keruh. Iya iya Bu. Oke, ini yang di sebelah Bu Fitri siapa, Mas? Dufan. Ini Ini sepupu saya Bu. sepupu yang rumahnya sudah hancur, Di hanyut. BTN. Namanya Samping siapa, Mas? Namanya Devan Devan. Oke. Putra. Kalau Yang ngungsi di rumah saya Bu. oh ngungsi di rumah Ibu Fitri ya? Iya. Iya. Beberapa keluarga. Oke, waktu pas kejadian lokasi rumahnya dekat dengan rumah Ibu Fitri atau jauh? Ya kami depan-depanan, cuma Oh, saya depan-depanan. di bagian perumahan, tapi nggak jauh dari tempat yang Bu Fitri tinggal. Kami di bawah dari. Oke, Bang Devan, Bu Fitri, ini kalau bisa menyuarakan apa yang jadi kesulitan terbesar saat ini, apa harapannya agar orang-orang yang mungkin berada di luar Aceh Tamiang bisa memberikan bantuan yang paling dibutuhkan oleh Bu Fitri dan Bang Devan, kira-kira semua apa? di luar Aceh Tamiang. Ya kami kalau bisa Bu, untuk masalah listrik mungkin ini kan sudah Mulai ada perbaikan. saluran yang perbaikan dari luar, Jakarta, dan kami hanya butuh di sini air bersih dan juga bahan pangan Bu, kayak Pangan, dan juga pakaian, obat-obatan dan selimut Mohon untuk bantuan. buat kami tidur malam Bu, sebab di saat malam itu kan Udara masih Gelap gulita. masih hujan, terus gelap suasananya, dan kami di sini juga buat dengan cara kami sendiri seperti kayak Tisu. tubuh dan tisu kami buat seperti lilin. Untuk lilin ya. Minyak makan ada minyak. Dan Oke. minyak makan. Dan Oh. minyak makan di sini pun mahal juga kan. Pokoknya kalau bahan sembako di sini masih mahal Bu. Jadi kami di sini yang ada uang kami bisa beli, yang tidak ada uang kami nggak bisa beli. Oke, kalau air bersih belum pernah ada bantuan air bersih ya, Bang Devan? Belum sama sekali. Di sini belum ada tempat kami Bu. Nah, mungkin tempat lain udah ada. Kalau tadi Bu Fitri cerita ada bantuan yang diturunkan dari udara, ada helikopter, itu jauh tidak lokasinya? Dan kenapa masih Jauh. belum dapat? Jauh. Jauh Bu. Sekitar 10 kilo dari Waduh, jauh tempat sekali. Dari kita tempat tinggal. kami tinggal. Dan kalau kata orang-orang yang dapat, itu isinya apa, Bang Devan? Kita nggak pernah memeriksa apa yang mereka bawa Bu, sebab kan mereka ngambilnya sendiri-sendiri. Jadi kita pembantu di saat helikopter itu datang, kita ada kayak dikasih sama dengan perangkat desa kayak kepet-keplor di sini, datuk. Jadi pembagian itu nggak semuanya juga sama dengan yang pembagian di sana gitu. Mau bantuan untuk pribadi. Kalau Bang Devan sudah coba berusaha untuk keluar dari Aceh Tamiang, bisa sampai sejauh mana? Kalau saya Langsa Bu, sampai Langsa. Langsa itu jaraknya dari Kuala Simpang sekitar 1 jam atau 45 menit. Nah, di sana bisa membeli barang-barang atau membeli makanan kah? Di sana juga terjadi banjir besar, namun di sana itu masih dengan perlengkapan sembako masih banyak, tapi dengan pihak yang biasa mahal. Masih mahal. Jadi yang mampu beli ya beli, yang nggak mampu beli ya nggak beli. Kalau Karena kami cuma butuh karena cuma hanya mandi, dan juga kita sudah beberapa hari nggak jumpa dengan keluarga kita, lalu datang hanya cuma temu kangen langsung pulang. nggak jumpa dengan keluarga di mana, Bang Devan? Keluarga di Kota Langsa Bu, Oh, oke. keluarga di Kota Langsa. Di sini banyak. Karena orang tua juga di sana. Karena kan kemarin waktu pas kejadian di sana banjir besar, kita di sini banjir besar juga. Iya, Bang Devan, Bu Fitri sudah dengar belum bahwa ada prediksi akan ada hujan dan juga banjir susulan di beberapa hari ke depan? Ini rencananya akan seperti apa untuk Bu Fitri? Apa mau pindah dulu sementara mengungsi atau tetap di sini? Kalau dengar kabar untuk ada untuk hujan lagi ataupun banjir lagi, tapi kita namanya juga manusia kan, semua kembali sama Allah. Kalau memang Allah mengizinkan untuk turun, ya kami juga mau berbuat apa kan Bu. Jadi kami hanya bertahan di sini. Ya kalau misalnya pun terjadi selanjutnya, kami naik ke bukit.
Karena di sini juga bukit lumayan tinggi. Itu jalur evakuasi ke bukitnya mudah untuk dijalani atau sulit, tinggi, apa curam atau seperti apa, Bang Devan? Curam dan tinggi. Berarti untuk mungkin untuk orang-orang yang sudah lansia, anak kecil akan sulit ya untuk menempuh jalur ke atas itu. Ya, mereka semuanya digendong, Bu. Ya. Itu akan sulit sekali kalau dalam kondisi hujan ya. Ya, licin. Licin. Dan kemarin seperti itu yang terjadi ketika banjir. Ya. Ya. Lebih licin lagi, Bu. Kalau ini kan kadang-kadang siang ini kan ada matahari kan. Iya. Bu Fitri, Bang Devan, kalau saat ini kondisi keluarga yang menetap di rumah, semua dalam kondisi sehat atau ada yang sakit butuh bantuan dokter kah? Alhamdulillah kita masih sehat, Bu. Alhamdulillah masih sehat. Cuma ini aja Bu, kena gata-gata. Iya. Kalau kita minta obat udah habis gitu, nggak ada lagi. Yang ada cuma paracetamol. Gatal-gatal nih karena air memang kotor ya kondisinya ya Bu Fitri? Air sangat begitu kotor, Bu. Lumpur. Jadi yang kita mandiin setiap hari itu air lumpur. Kalau untuk minum, bagaimana Bang Devan? Kalau untuk minum sudah tidak bisa, Bu. Kalau tidak bisa jadi minum apa dong? Dari bantuan orang lain, Dikasih. dari kota lain dikirim ke kita. Yang kalau dapat, kalau enggak ya enggak. Kayak aqua gelas, kan aqua gelas Toko yang dijarah. Kemarin dari toko ya berarti ya? Sempat ya, ada dapat. Kita kalau di sini toko kita udah amburadul, Bu. Udah rusak semuanya. Jadi di dalam ruko pangan itu semuanya isi toko tuh dijarah. Dijarah itu dalam arti dicuri. Jadi sekarang tidak ada isinya lagi, di toko-toko itu sudah habis bahan makanan. Lagi. Hanya ada 1 atau 2 toko yang berisi, itu pun juga udah habis. Ini kalau Bang Devan dan Bu Fitri sebenarnya sehari-hari kegiatannya apa sebelum ada banjir ini, Bang Devan? Kalau saya bagian wedding, Bu. Jadi saya orang perweddingan kayak MC, bawa acara di perweddingan. Oke. Jadi dengan bencana ini rencananya akan seperti apa ke depannya, Bang Devan, Bu Fitri? Ya kalau bisa makin pulih, Bu, dan juga ya mudah-mudahan cepat dapat bantuan. Bantuan ya. Kami rumah yang rusak, yang hanyut, Bu. Minta bantuan Pak Presiden, kita bantuannya Peduli sama kita. cepat mungkin, karena kan sayang angin, hujan, panas terik. Ya, Bu Fitri, berarti sampai sekarang belum ada pejabat yang mengunjungi daerah tempat Ibu ya? Belum ada. Belum sama sekali. Tapi bantuan bisa masuk ke daerah Ibu? Bisa. Bisa, oke. Dari bantuan-bantuan yang datang, apa yang mungkin sebenarnya diharapkan lebih banyak lagi atau bisa paling dibutuhkan oleh warga di sana, mungkin biar warga di luar Aceh Tamiang yang ingin memberikan bantuan tidak salah ketika memberikan bantuan, Bang Devan? Yang kami butuhkan adalah makanan, bahan pokok semuanya, dan air bersih seperti aqua. Itu yang kami butuhkan saat ini. Air mineral ya? Obat-obatan juga. Obat-obatan yang paling dibutuhkan seperti apa obat-obatan, Bang Devan? Seperti kayak gatal-gatal, obat demam, pilek, kita batuk. Karena di sini kebanyakan kami yang batuk. Ada abu, kalau kota tuh abu. Abu itu seperti kabut, memang Putih. kita dibalut sama abu semuanya. Jadi kota kita ini kota yang penuh abu. Kalau malam kayak zombie, kalau malam kayak kabut, kalau siang kayak kabut. Jadi sampai sekarang pun masih terasa ya kabutnya berarti ya, Bu Fitri? Luar biasa, Bu. Iya. Luar biasa karena Masker tuh terutama penting kali, Bu. Ya. Tapi di sini kalau yang untuk bagi masker belum ada. Iya, jadi Karena, berarti masker juga dibutuhkan ya Bu ya?
Ya, Ya. tapi ada juga sebagian yang mereka dari luar datang kemari untuk membagikan masker. Tapi kalau masalah abu, kita memang masih ada di sisi jalan yang masih becek, yang belum kering. Lalu ada juga sebagian yang sudah kering, itulah yang membuat tadi jadi banyak abu. Oke, ini kalau orang mau memberikan bantuan, titik terdekat yang paling dekat dengan daerah Bang Devan dan Bu Fitri berarti harus dikirimkan ke daerah mana ya? Daerah Sriwijaya, Berjaya aja Bu. Sriwijaya, di jalan rel. Di jalan Kereta api. Mohon maaf agak terputus Bang Devan, bisa diulangi daerah mana? Diulang. Terputus. Enggak, Mama emang diulang. Kalau bisa Bu, di wilayah Gang Becek, Gang Becek Sriwijaya rel. Di wilayah rel, Daerah saya banyak yang dapat Bu. Yang becek. Bang Becek, Gang. Becek. Gang Becek, Rel kereta Gang api. Becek, Kak. Gang Becek dekat rel. Oke. Sriwijaya rel. Kereta api. Sriwijaya rel. Itu daerahnya nggak jauh dari kota, Ibu. Nggak jauh dari kota ya? Oke. Dari kota. Kalau memang apa Ibu bisa hubungi saya di sini Bu. Iya, ini nomor Ibu ya yang ini kita hubungi ya. Kita Iya. bisa buat posko pribadi dari Ibu, kita Donasi yang donasikan kemarin. ke yang lain juga bisa. Oke, tapi kalau misalnya kemudian orang memberikan donasi berupa uang, susahkah untuk Ibu membelanjakan barang-barang bantuan misalnya? Kita nggak punya kendaraan, Nggak punya seperti kendaraan mobil, pribadi. tidak ada. Kita jadi mesti harus ngerental mobil untuk pembayaran belanja. lagi. Jadi kalau ngerental agak lumayan mahal sih Bu, biayanya. Iya, apalagi BBM juga susah ya di sana ya. Benar Bu, BBM di sini sangat begitu mahal Bu. Kalau orang-orang di sekitar tempat Bu Fitri saat ini lebih banyak yang memilih tetap tinggal di situ atau mereka memilih keluar dari Aceh Tamiang? Tetap memilih tinggal di karena dimanapun kalau keluar mereka kemana Bu? Kalau di sini kan memang tempat tinggalnya Bu lebih nyaman. Sedangkan kemarin di pengungsian orangnya pun tetap mau ke rumah walaupun pasang udah roboh bisa ditempatin sepeta aja udah cukup sama mereka Bu. Baik. Ini waktunya terbatas, tinggal pertanyaan terakhir mungkin untuk Bang Devan dan Bu Fitri. Kalau ingin bisa menyampaikan kepada pemirsa di luar Aceh Tamiang, apa yang ingin disampaikan, juga termasuk harapannya untuk pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seperti apa? Ya kami harapkan untuk seluruh masyarakat yang mungkin peduli untuk kami di sini di Aceh Tamiang, kami membutuhkan pertolongan seperti sembako ataupun juga bahan pangan yang kami butuhkan, dan kami harapkan juga untuk pemerintah setempat ataupun juga buat pemerintah kota mana untuk dapat peduli kepada kami masyarakat kecil yang sangat membutuhkan tempat tinggal. Ya. Pertama Jadi kami harapkan buat seluruh yang mungkin melihat keadaan dari kami di Aceh Tamiang, kalau mungkin ingin berjumpa dengan kami, melihat keadaan di kota kami persilahkan di sini, dan kalau ingin memberi bantuan yang tadi kami butuhkan, kalau bisa secepatnya untuk dapat diberikan bantuan kepada kami di sini. Baik. Warga Aceh Tamiang. Baik. Semoga ini didengar oleh masyarakat luas. Dan Bang Devan, Bu Fitri, kami sama-sama berharap semoga bantuan yang diharapkan cepat sampai ke titik yang dibutuhkan, termasuk air bersih, termasuk bahan makanan, sehingga memang kota ini bisa kembali hidup, tidak seperti yang kita saksikan di beberapa hari terakhir, betapa mengenaskannya kondisi di Aceh Tamiang. Sekali lagi terima kasih Ibu Fitri dan Bang Devan untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih atas kepeduliannya Bu. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.